Kau benar-benar kejam Kinanti, maki Vika. Iya, aku kejam, sangat kejam. Sejak kalian mengambil hak mamaku itu sudah berakhirnya hubungan di antara kita. Kalau kau butuh uang minta pada papamu atau aku saja yang meminta padanya. Kau meminta pada papaku yang sudah meninggal itu. Sambar Kinanti dengan mata melebar penuh amarah. Papaku tidak punya uang, bela Vika. Papaku sudah mati, jawab Kinanti juga. Vika terdiam dengan menahan perasaan benci dengan Kinanti. Kau banyak uang Kinan, aku pinjam untuk membuka usaha. Kerja sendiri dan hasilkan uang sendiri, jawab Kinanti berbalik pergi dan terkejut melihat Kenan. Kenan hanya menatap datar saja situasi mereka. Kinanti memilih pergi dengan kaki yang sedikit pincang mengabaikan teriakan Vika. Kenan menahan lengan Kinanti yang hendak melewatinya saja sehingga Kinanti menolehkan kepalanya ke arah Kenan dengan wajah malunya itu karena sekali lagi Kenan melihat masalahnya. Kinanti tidak peduli penilaian orang lain terhadapnya tapi sungguh malu jika Kenan tahu masalahnya. Kakimu berdarah, kata Kenan langsung saja Kinanti melihat ke kakinya dan ternyata memang ada darah. Tangan Kenan perlahan tiba di pinggang Kinanti dan langsung menggendongnya membuat seisi gedung tempat kerja Kenan dan Kinanti heboh berlarian mengejar Kenan. Vika yang hendak menyusul pun terjatuh akibat dorong-dorongan para rekan kerja dan murid di gedung Taekwondo Haritek itu. Kinanti menyembunyikan wajahnya di leher Kenan sambil menahan tangis. Kenan bisa mendengar Kinanti tengah sedih. Ketika di depan lift tiba-tiba Kenan berbalik dan menatap tajam semua orang yang melihatnya menggendong Kinanti. Pergi dan lakukan saja pekerjaan kalian, kata Kenan dengan dingin. Vika tidak bisa masuk lift karena hanya orang khusus saja yang bisa masuk ke sana dengan kartu. Mereka yang dilarang oleh Kenan hanya bisa pasrah tapi tidak berani memotret Kenan. Sudah aturan dari Kenan yang minta dijaga privasinya jika dilanggar maka Kenan akan mengundurkan diri. Tentu saja mereka tidak mau Kenan mengundurkan diri karena melihat wajah Kenan saja seperti surga bagi mereka semua terutama kalangan perempuan. Kenan membawa Kinanti ke rooftop, menangislah. Kata Kenan. Tangis Kinanti pecah seketika sedangkan Kenan mengambil kotak P3K yang sudah ada di tempat itu. Kinanti menangis seperti orang kehilangan dan Kenan menulikan telinganya mendengar tangisan Kinanti sampai hati gadis itu tenang maka akan diam sendiri. Dasar tidak tahu diri, isak tangis Kinanti. Muka tembok, maki Kinanti sesegukan. Kenan mengobati kaki Kinanti yang tiba-tiba menjerit kesakitan tapi ajaibnya kaki Kinanti jadi sembuh. Ken, Kinanti memandang Kenan tidak percaya ternyata Kenan bisa mengobatinya. Baikan, tanya Kenan. Kinanti mengangguk-ngangguk sambil memandang tangan Kenan yang ajaib. Apa kamu seorang dokter Ken? Bahkan kemampuanmu melebihi Kevin, tanya Kinanti sambil garuk-garuk kepala. Kenan tidak mungkin menjawab kalau ia adalah keturunan Sabara yang bisa menyembuhkan orang sakit bahkan juga bisa menghabisi nyawa orang. Ken, panggil Kinanti. Sahut Kenan. Lagi-lagi kamu melihat kelemahanku Ken, aku benar-benar malu, kata Kinanti menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Kenan diam saja sambil membalut luka kaki Kinanti yang terkena ujung Hell's Vika. Tidak apa, jawab Kenan. Kenapa kamu sangat baik padaku Ken? Aku takut suatu saat nanti kamu akan memusuhiku, kata Kinanti tiba-tiba. Kenan menatap mata bening Kinanti yang terlihat sedih. Jika kau bertemu dengan pria keturunan Maldev apa kau akan membencinya? Tanya Kenan malah melenceng. Kinanti mengerjap, kenapa aku harus membencinya? Tanya Kinanti dengan heran. Karena keluarganya papamu meninggal, jawab Kenan. Kinanti tersenyum menghapus air matanya. Tidak Ken. Aku tidak pernah membenci keluarga Maldev, mereka sangat baik pada kami. Kinanti menceritakan kebaikan An saat datang dari kota ke Bogor hanya untuk meminta maaf padanya belum lagi Robert, Sabara dan Karina juga turun tangan. Saat itu aku masih kecil tidak tahu maksud permintaan maaf Tuan An, dia memang mengatakan kalau aku akan mengerti permintaan maafnya saat aku sudah dewasa, kata Kinanti. Waktu aku masih kecil Nyonya Karina memberiku sebuah kalung emas tanpa sepengetahuan siapapun sesuai dengan perkataan Nyonya aku harus menyembunyikannya dari siapapun. Waktu kami pindahan aku memberi kalung itu ke Mama, aku rasa Mama menjual kalung itu untuk tambahan biaya selama di kota. Lanjut Kinanti. Kenan mendengar perkataan Kinanti dengan wajah serius, lalu intinya. Keluarga Maldev tidak bersalah dan tidak pantas dibenci, kecelakaan dalam pekerjaan itu sudah biasa lagian mereka tidak bisa disalahkan semuanya. Papa bekerja saat itu karena ingin uang dan kecelakaan itu tidak pernah diinginkan siapapun. Kenan menyunggingkan senyum tipisnya. Kenapa kamu tersenyum Ken? Tanya Kinanti dengan mata memicing curiga. Perbaiki matamu yang merah itu, titah Kenan. Kinanti mengerucutkan bibirnya memegang matanya yang memang merah.
Sudah aku bilang kamu harus beritahu aku apapun tentangmu Ken, kamu tahu kelemahanku tapi aku belum pernah mendengar keluhan hidupmu, kata Kinanti dengan kesal. Kenan diam saja lalu menyentil kening Kinanti yang mengadu seketika. Ken, kenapa kamu suka sekali menyentil keningku? Tanya Kinanti dengan galak. Pria ditakdirkan harus bisa berdiri sendiri, kata Kenan dengan serius. Lalu perempuan, tanya Kinanti. Ditakdirkan bergantung tidak bisa berdiri sendiri, jawab Kenan. Kinanti tampak berpikir selama ini ia tidak pernah bergantung pada siapapun tapi malah begitu terbuka pada Kenan. Ken. Panggil Kinanti. Kenan menatap mata Kinanti dengan wajah datarnya itu. Kalau aku harus menikah bagaimana jika aku menikah denganmu? Tanya Kinanti membuat mata Kenan melebar karena terkejut. Kinanti memegang lengan Kenan, aku tidak percaya pria manapun Ken tapi aku percaya padamu. Kenapa aku? Tanya Kenan. Aku bilang aku hanya percaya padamu, jawab Kinanti. Kinanti menunduk dengan raut wajah sedih, aku merasa Stephen akan datang ke Indonesia dan aku sangat kenal wataknya yang pemaksa. Kenan mendengarkan saja, aku tidak punya siapapun untuk menolaknya sementara aku juga masih sendiri, dia kenal sama Kevin. Aku tidak mungkin bilang kalau suamiku seorang dokter, gerutu Kinanti. Jadi kau butuh suami palsu? Tanya Kenan. Kinanti mengangguk, tapi jadi istri beneran kamu juga tidak apa. Kenan menatap Kinanti tidak menyangka, maksudmu? Menurutku kamu pria yang baik Ken, tidak apa-apa kamu bukan pria kaya seperti Stephen, aku bisa membiayaimu. Kamu tahu Kevin kuliah kedokteran kan? Aku bisa membiayainya apalagi kamu Ken. Kenan seketika mengulum senyum membuat Kinanti terpana melihat wajah Kenan yang begitu tampan saat tersenyum selebar itu. Jadi kau mau membiayaiku? Tanya Kenan yang tidak sadar dengan apa yang terjadi dengan Kinanti tengah berdebar-debar karena senyumnya. Iya, jawab Kinanti membuang muka dengan wajah yang merona. Haish, wajahnya kenapa bisa setampan itu? Batin Kinanti, Kinanti tidak berani memandang Kenan sebab ia tidak mau ketahuan oleh Kenan karena perasaannya. Tapi sayangnya aku bisa membiayai hidupku sendiri, jawab Kenan mengusap kepala Kinanti. Kinanti seketika menatap Kenan dan mereka berpandangan cukup lama. Kau itu perempuan, takdirmu itu dinafkahi bukan menafkahi, kata Kenan. Jantung Kinanti berdebar semakin kuat saja, kak kamu mau menafkahiku? Pertanyaan Kinanti yang tiba-tiba itu membuat Kenan menghela nafas. Aku bisa menyuci, memasak, membenarkan kipas angin, membenarkan AC, mengurusmu nanti, aku juga mau mengandung anakmu dan membesarkannya dengan penuh cinta asalkan kamu papanya. Kenan tentu pusing mendengarnya lalu menekan kepala Kinanti, kau ini tidak berniat menikahi pria yang kau cintai Kenapa menikahi pria miskin sepertiku? Kinanti tersenyum, justru karena kamu miskin aku mau Ken. Kalau aku kaya, tanya Kenan, aku akan mundur, setahu aku pria kaya itu hanya menyukai perempuan yang seksi, karir bagus seperti menantu keluarga Maldev. Kinan lagi-lagi menyinggung keluarga Maldev pun tersentak. Kenapa kau selalu menyebut keluarga Maldev? Tanya Kenan. Diamlah, aku menyebut mereka karena memang benar, mereka punya menantu sangat luar biasa mana mungkin aku masuk kriteria menantu idaman mereka, gerutu Kinanti. Tidak semua yang kau pikirkan itu benar, kata Kenan berdiri dengan wajah datar lalu melenggang pergi. Kinanti termangu Kenan berubah seperti itu, kenapa wajahnya datar lagi? Bukankah tadi raut wajahnya masih baik-baik saja? Kinanti menggaruk kepalanya yang tidak gatal lalu berdiri meluruskan kakinya yang disentuh tangan ajaib Kenan. Kenapa tangannya hebat sekali ya? Apa karena dia seorang anggota agen khusus? Gumam Kinanti. Kenan berada di ruangan gantinya, kenapa aku kesal? Gumam Kenan menggeleng kepalanya. Kenan bukan tipe orang yang memasukkan hati kata-kata orang lain tapi mengapa ucapan Kinanti bisa mengguncang pemikirannya. Kenan terkekeh seketika mengingat kata-kata Kinanti yang dengan percaya dirinya mengatakan kalau Kinanti akan membiayai hidupnya. Menarik, gumam Kenan tersenyum begitu tampan sambil menggeleng kepalanya. Kenan bahkan tidak sadar dengan tingkahnya sendiri seperti seorang pria kasmaran, Kenan memang tertarik dengan Kinanti yang berbeda dari perempuan manapun. Perempuan lain hanya ingin menumpang ketenaran, kepopuleran, nama, uang Kenan saja tapi hanya Kinanti satu-satunya perempuan yang menawarkan jaminan kehidupan terhadap Kenan. Kenan merasa Kinanti adalah gadis yang unik makanya ia bisa tertawa saat Kinanti dengan gampangnya mengatakan hal itu. Kinanti ditatap oleh para murid-muridnya sambil menggoda Kinanti. Jangan bicara apa-apa, bisa kita mulai latihannya. Tanya Kinanti dengan serius membuat semua murid Kinanti terdiam dan menurut saja.
Jika Kinanti memasang wajah serius maka hati Kinanti sedang tidak baik tentu tidak boleh diusik oleh siapapun. Sepulang kerja, Ken, kenapa dengan mereka? Tanya Kinanti menunjuk banyaknya orang di depan gerbang tempat tinggalnya dengan Kenan. Aku rasa mereka mencariku, jawab Kenan tenang. Kinanti menatap tajam mereka semua, tenang saja Ken. Aku akan melindungimu. Kenan melirik Kinanti yang tampak begitu serius lalu segera turun dari motor. Kenan mendekati kumpulan orang itu. Kenan menyunggingkan senyum tipisnya. Ngapain kalian di sini? Tanya Kinanti tiba-tiba. Semua yang sedang berkumpul di depan gerbang menoleh ke Kinanti. Kau memang punya hubungan dengan pembunuh itu ya? Kata seseorang yang berjalan dengan sombong. Ternyata dia adalah Linggo. Sebenarnya siapa pacarmu itu Kinan? Kenapa dia bisa menghancurkan kami? Tanya Diki di samping Linggo. Kali ini kami membawa mafia kuat, kau tidak akan bisa mengalahkan mereka, kata Oji dengan seringai jahatnya. Kinanti menghela nafas lalu menjelaskan kalau Kenan hanyalah pria biasa yang kebetulan punya banyak teman dari kalangan atas, makanya Kenan bisa menghancurkan mereka semua. Aku tidak peduli penjelasanmu, bentak Oji. Dia pembunuh Vicky, bahkan membunuh papanya Vicky yang berada di penjara, sambar Linggo juga. Kami selalu bersama tapi dia yang memecahkan kami, sahut Diki. Kalian menderita amnesia ya, apa kalian tidak ingat siapa yang mengusik siapa? Kenan sudah bilang untuk tidak mengusiknya kan? Tapi kalian yang sok berkuasa berani mengusiknya, marah Kinanti. Jaleng ini berusaha melindungi Branks Asteriska itu, kata Oji dengan benci. Kinanti yang disebut Jaleng pun naik pitam langsung menendang mulut Oji yang mengeluarkan banyak darah seketika. Kau gila, teriak Diki dan Linggo. Dia yang mengusikku duluan, aku bukan seorang, kata Kinanti dengan wajah serius memasang kuda-kudanya. Kenan melangkah tenang mendekati Kinanti yang sedang bersiap-siap menyerang. Apa yang kalian lakukan? Cepat habisi wanita yang sok suci itu. Teriak Oji dengan marah lalu meringis kesakitan memegang gigi depannya yang terasa mau lepas. Satu mafia yang cukup kuat menyerang Kinanti bukan karena takut tapi mereka semua memang mengira Kinanti tidak sekuat bayangan mereka. Bagi para mafia itu perempuan itu gunanya hanya diranjang, lebihnya tidak berguna. Kenan memperhatikan gerak-gerik Kinanti menangkis serangan musuh walau kakinya baru saja sembuh tapi kelihatannya kaki Kinanti tidak sakit saat berkelahi. Hal itu membuat Kenan merasa tertarik. Kinanti bisa menahan rasa sakit adalah hal yang mengagumkan dimiliki segelintir perempuan. Hia, Kinanti berhasil menjatuhkan satu mafia yang paling meremehkannya itu. Hanya mafia rendahan, aku pikir kalian akan menyewa mafia Black Master. Kata Kinanti merendahkan. Linggo, Diki merasa diremehkan pun mengajak kawanannya menjatuhkan Kinanti lalu merobek seluruh bajunya untuk direkam dan disebarkan ke sosmed supaya satu negara menyebut Kinanti. Kenan menggeleng kepalanya seolah tahu Kinanti sengaja membuat ketiga pria itu membenci Kinanti padahal niat mereka ingin menghabisi Kenan. Kenan pun turun tangan ketika Linggo dan kawanannya mengeroyok Kinanti hingga tiba-tiba Oji memukul kaki Kinanti dengan kayu seolah tahu kaki Kinanti sedang sakit. Kinanti memekik kuat. Kenan menendang Linggo lalu berlari ke arah Kinanti yang menunduk kesakitan. Oji menyeringai jahat bersiap memukul kayu itu di kepala Kinanti. Dengan cepat Kenan menahan kayu itu sehingga Oji melihat ke Kenan. Kau, ternyata hubungan kalian lebih serius dari perkiraan kami, kata Oji dengan sinis. Brak, buk. Kenan mengambil kayu itu dan memukulnya ke kepala Oji yang terlempar lalu kejang-kejang di tempat seperti seekor ikan yang keluar dari air. Plak. Diki menarik lengan baju Kinanti lalu menamparkan pipi Kinanti sampai terjatuh. Kenan yang benci kekerasan terhadap perempuan pun melempar kayu yang ia gunakan untuk menghabisi Oji. Duog, Diki langsung tersungkur dan darah segar mengalir di kepalanya memenuhi jalan. Pembunuh, teriak Linggo melihat Diki dan Oji dalam keadaan sekarat. Kenan mengambil pisau dari tangan mafia yang ia habisi dan melemparnya ke Linggo. Linggo hendak lari malah tertancap di leher belakangnya langsung terjatuh dalam kondisi mengenaskan. Melihat tuan mereka mati membuat kawanan mafia itu melarikan diri tapi yang telah meregang nyawa dihabisi Kenan ditinggalkan dan yang babak belur oleh Kinanti masih bisa lari dengan semua kekuatan mereka.